Almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Penganugerahan gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Pahlawan bidang perjuangan, Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945. Ahli waris almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Pahlawan bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. Halo Sobat Infodong, selamat datang di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kamu mikir kritis bareng. Kali ini kita bahas topik yang lagi panas banget di media sosial. Di meja perdebatan politik, bahkan di ruang-ruang keluarga Indonesia. Yup, tentang pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Langkah ini memunculkan dua kubu besar di masyarakat. Yang satu bilang sudah sepantasnya beliau diakui sebagai pahlawan. Tapi yang lain menolak keras, bagaimana bisa seseorang dengan catatan pelanggaran HAM dan KKN diberi gelar pahlawan? Nah, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas dari latar sejarah, alasan pemerintah, reaksi publik, hingga makna gelar pahlawan itu sendiri. Sobat Infodong, mari kita mulai dari siapa Soeharto dan kenapa namanya besar. Soeharto adalah Presiden kedua Indonesia yang memimpin selama 32 tahun, dari 1967 sampai 1998. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengantarkan Indonesia ke era yang disebut Orde Baru. Masa pembangunan besar-besaran, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Di masa pemerintahannya, Indonesia sempat dijuluki macan Asia yang sedang bangkit. Harga kebutuhan pokok relatif stabil, jalan raya dan irigasi dibangun di banyak daerah, dan program swasembada pangan membuat Indonesia bangga di mata dunia. Namun, di balik semua keberhasilan itu, ada juga sisi gelap yang nggak bisa diabaikan. Pembungkaman kebebasan pers, pelanggaran HAM seperti kasus 1965, Tanjung Priok, dan Timur Timur, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menempel kuat di era Orde Baru. Jadi, Soeharto ini ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi membawa stabilitas dan pembangunan, tapi sisi lain meninggalkan luka panjang bagi sebagian rakyatnya. Bagaimana proses penetapan pahlawan nasional? Nah, sebelum bahas kontroversinya, kita harus paham dulu, apa sih sebenarnya gelar pahlawan nasional itu? Gelar ini adalah penghargaan tertinggi dari negara diberikan kepada warga negara Indonesia yang dianggap berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, baik dalam masa perjuangan kemerdekaan maupun setelahnya. Prosesnya panjang, Sob. Biasanya usulan datang dari pemerintah daerah atau organisasi masyarakat, lalu dikaji oleh tim peneliti pengkaji gelar pahlawan nasional atau TP2GP di bawah Kementerian Sosial. Hasil kajian itu kemudian diserahkan ke Presiden untuk diputuskan melalui keputusan Presiden. Nah, tahun ini 2025, nama Soeharto muncul di antara calon penerima gelar pahlawan nasional. Dan pada akhirnya, melalui Kepres, Presiden resmi menetapkannya sebagai pahlawan nasional bersama beberapa tokoh lain. Tapi, keputusan itu langsung menuai reaksi keras. Tag hair Soeharto bukan pahlawan langsung trending di media sosial. Dan perdebatan pun pecah di berbagai lini masyarakat. Sobat Infodong, lalu apa sih alasan pemerintah memberikan gelar pahlawan? Pihak pemerintah menyebut bahwa pemberian gelar ini sudah melalui kajian yang mendalam dan objektif. Ada beberapa alasan utama kenapa Soeharto dinilai layak. Pertama, jasa di masa perjuangan. Soeharto adalah pejuang militer yang ikut berperang mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama di Yogyakarta. Kedua, peran dalam stabilitas nasional. Setelah masa demokrasi terpimpin yang penuh gejolak,
Soeharto dianggap mampu menata kembali sistem pemerintahan dan ekonomi. Ketiga, keberhasilan pembangunan. Di bawah Orde Baru, ekonomi Indonesia tumbuh stabil, infrastruktur berkembang pesat, dan program swasembada pangan tercapai. Keempat, pengabdian panjang kepada negara. 32 tahun memimpin dianggap bukti dedikasi yang luar biasa. Bagi pendukungnya, Soeharto bukan cuma mantan presiden, tapi juga sosok yang menyelamatkan Indonesia dari kekacauan dan membangun fondasi kemajuan. Bahkan beberapa tokoh politik senior menyebut, kalau bukan karena Soeharto, Indonesia mungkin gak bisa seperti sekarang. Tapi, di sisi lain, muncul pertanyaan besar. Apakah pencapaian itu cukup untuk menutupi sisi gelap sejarahnya? Sobat Info dong, begitu pengumuman gelar pahlawan keluar, berbagai kelompok masyarakat, aktivis HAM, hingga akademisi langsung menolak keras. Bagi mereka, pemberian gelar ini justru seperti menampar wajah korban pelanggaran HAM dan korban reformasi 1998. Beberapa poin utama penolakan antara lain, 1. Pelanggaran HAM berat. Tragedi 1965-1966, di mana ratusan ribu orang dibunuh atas tuduhan terlibat PKI. Kasus Tanjung Priok 1984, Talang Sari 1989, hingga penculikan aktivis 1998. Kedua, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Transparency International pernah menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia, dengan dugaan kerugian negara hingga miliaran dolar. Ketiga, pembungkaman demokrasi dan kebebasan pers. Rakyat tidak bebas bersuara, media dikontrol, dan partai politik dikooptasi di bawah Golkar. Aktivis HAM seperti Kontras dan Imparsial bahkan menganggap keputusan ini sebagai bentuk pengingkaran terhadap sejarah. Mereka menilai seharusnya negara menuntaskan kasus pelanggaran HAM terlebih dahulu, baru bicara soal penghargaan. Banyak yang khawatir langkah ini bisa menjadi presiden buruk, seolah negara menormalisasi masa lalu yang kelam tanpa penyelesaian dan tanpa permintaan maaf. Di dunia maya, perdebatan soal ini benar-benar pecah dua. Kita bisa melihatnya di X, Twitter, Instagram, hingga kolom komentar media online. Ada yang bilang, gelar pahlawan itu soal jasa, bukan soal dosa. Semua pemimpin pasti punya kesalahan. Tapi ada juga yang menulis, kalau begitu, apa bedanya pahlawan dengan penguasa? Pahlawan harusnya bersih secara moral dan sejarah. Bahkan, di kalangan generasi muda pun, pandangan sangat beragam. Sebagian merasa tak punya keterikatan emosional dengan masa Orde Baru dan melihat Soeharto sebagai tokoh pembangunan. Tapi sebagian lain, terutama anak korban pelanggaran HAM, melihat gelar ini sebagai bentuk penghapusan memori penderitaan. Media juga menyoroti sisi politiknya. Ada yang menilai langkah ini bisa jadi bentuk rekonsiliasi simbolik untuk menenangkan kubu politik tertentu atau mendekati keluarga cendana. Namun, terlepas dari motifnya, satu hal jelas. Pemberian gelar ini membuka kembali luka sejarah yang belum sembuh. Kata pahlawan bukan cuma soal masa lalu, tapi juga soal makna moral di masa kini. Apakah pahlawan itu hanya soal berjasa membangun bangsa, atau juga soal keberanian mempertanggungjawabkan kesalahan? Kalau definisi pahlawan hanya dilihat dari kontribusi fisik seperti pembangunan dan stabilitas, maka banyak tokoh bisa masuk daftar. Tapi kalau pahlawan juga harus bebas dari noda besar, maka gelar ini harus diberikan dengan sangat hati-hati. Seorang sejarawan pernah bilang, bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan masa lalunya, tapi bangsa yang mampu berdamai dengan masa lalunya tanpa menutup-nutupi kebenaran. Artinya, penghargaan terhadap tokoh sejarah harus dilakukan bersamaan dengan rekonsiliasi dan edukasi publik. Kita harus tahu seluruh sisi mereka, baik dan buruk, agar sejarah tidak hanya jadi alat glorifikasi, tapi juga refleksi. Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini punya dampak besar loh. Secara politik bisa memperkuat simbol rekonsiliasi nasional,
tapi juga bisa memicu polarisasi baru. Secara sosial, bisa menimbulkan perdebatan tentang keadilan bagi korban Orde Baru. Secara historis, bisa mengubah cara generasi muda melihat sejarah Indonesia. Apakah dengan kritis atau justru pasrah menerima narasi resmi? Yang pasti, keputusan ini menunjukkan bahwa memori sejarah Indonesia belum selesai. Kita masih berdebat tentang siapa yang layak disebut pahlawan dan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Sobat Infodong, terlepas dari pro dan kontra yang ada, satu hal yang bisa kita ambil dari kontroversi ini adalah sejarah itu bukan hitam putih. Soeharto punya jasa, iya, tapi juga punya catatan kelam yang tak bisa dihapus begitu saja. Pertanyaannya sekarang, apakah sebuah jasa besar bisa menutupi kesalahan besar? Apakah bangsa ini sudah siap mengampuni atau justru sedang melupakan pelajarannya? Nah, menurut kamu sendiri gimana Sob? Apakah Soeharto layak disebut pahlawan nasional? Atau justru keputusan ini harus dikaji ulang demi keadilan sejarah? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita bahas bareng, karena di Infodong, kita nggak cuma tahu berita, tapi juga ngerti maknanya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap berpikir kritis bareng kita di Infodong.